مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم بخمسة نطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمستدعى وابنهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita masih istiqomah di kajian podcast Said Dery atau yang bermakna Tuan Guru Dery atau perkataan Tuan Guru Dery itu sendiri. Sekarang tanggal 3 September 2025 kita masih di halaman 62. Bagi yang punya cetakannya, cetakan Beirut. Sebelumnya kita membacakan Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat kita yang sedang sakit agar diberikan kesembuhannya, yang sedang meniti karir agar dimudahkan naik karirnya, jabatannya, yang sedang pitching tender agar dimenangkan tendernya, yang sedang wirausaha agar dimudahkan segala sesuatunya, usahanya dilancarkan dan diberikan perkembangan yang baik ya, sehingga mampu untuk kita sama-sama saling berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat dengan berkah Nabi Muhammad dan pengarang ini kitab Syekh Ahmad An-Nasaiburi barakatihim fid-darain. Sallallahu lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita kemarin masih ngebahas tentang Nabi Allah Shaleh. Jadi Nabi Shaleh ini diutus ke kaum Samud. Kaum Samud ini diantaranya keberadaan mereka ini berada di Hijaz dan Syam, diantara itu ya. Rumah mereka tadinya dari tanah liat dan batu, kemudian gempa,
Akhirnya mereka melubangi gunung-gunung, ya bukit-bukit dilubangi menjadi rumah mereka. Mereka beranak pinak dan banyak. Kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi, ya, fasad. Kemudian Allah kirim Nabi Allah Soleh, gitu ya, agar kembali normal lagi, ya. Kemarin kan karena kaum Samud ini adalah keturunan keempat dari kaum Ad, ya. Nabi Nuh, gitu ya. Dan dia Samud bin Ad bin Sam bin Nuh, gitu ya. Keturunan dari anak Nabi Allah Nuh yang yaitu Sam, ya. Kan ada kemarin ada Sam, Yafet sama Ham, ya. Nah, ini keturunan ketiganya, cucu. Samud, Ad, Iram, Nuh, ya. Keturunan dia cucu keempat, ya, tapi keturunan ketiga, generasi ketiga. Nah, dari kaum Samud ini kemarin kita udah jelas, Samud artinya daerah yang kurang air, gitu ya, kekurangan air, sedikit sekali airnya, gitu ya. Kemudian ya silsilah Nabi Soleh yang perlu kita tahu adalah Soleh bin Ubaid bin Asib bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud, ya. Nabi Allah Soleh ini adalah keturunan ke-7 dari kaum Samud. Berarti 7 tambah 3 berarti di generasi ke-10 setelah Nabi Allah Nuh, ya, keturunan ke-10 Nabi Allah Nuh, ya. Kemudian kemarin kita udah tahu juga Nabi Allah Soleh ini ditantang oleh Junda bin Amr bin Jawas. Dia untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu mengeluarkan unta betina sekitar 10 tahun, berumur 10 tahun dari sebuah bukit, gitu ya. Kemudian ya si Junda bin Amr ini berniat untuk mempermalukan Nabi Allah Soleh, ya. Akan tetapi Allah memberikan mukjizat pada Nabi Allah Soleh sehingga terjadilah mukjizat tersebut, ya. Keluar onta betina berkisar umur 10 tahun dari sebuah bukit, ya, di daerah Kabilah. Begitu. Nah, kemudian si Junda ini mau masuk Islam dilarang oleh pemilik-pemilik berhala, yaitu Zu'ab bin Amr bin Labib, keduanya Al-Habab, ketiganya Riyab bin Samar. Riyab bin Samar, Al-Habab, Zu'ab bin Amr ini adalah orang-orang yang membuat berhala, ya. Mereka yang membuat ritual-ritual berhala itu, gitu ya. Jadi mereka merasa jangan gitu. Merasa mereka ada permainan politik di situ. Ada motif ekonomi, ya. Nah, kemudian ada Syihab, gitu ya. Syihab ini adalah keponakan dari Junda, ya. Tadi kan Junda bin Amr bin Labib, ya. Nah, Junda sama Zu'ab ini jangan-jangan adik kakak, gitu ya. Bisa jadi Zu'ab ini kakaknya Junda, gitu ya. Jadi Junda nggak berani. Tadi dia udah mau masuk Islam tuh. Padahal kan dia tadi niat mempermalukan Nabi Allah Soleh, ya. Nabi Allah Soleh ini termasuk orang-orang yang diperhitungkan di kaumnya. Meskipun pendukungnya adalah orang-orang yang lemah, gitu ya. Nah, si Junda ini punya keponakan, dia mau masuk tuh ke agamanya Nabi Allah Soleh, tetapi dilarang, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini faqala rajulun min Samud. Kemudian ada orang-orang dari lelaki dari Samud bersyair, wa kanat usbatun min ali amru ila dunya nabi da'wan syihaban, ya. Dan sekelompok keluarga dari Amr ini telah mengajak Syihab kepada agama Nabi, ya, Nabi Soleh, gitu ya. Wa kanat isbatun min ali amru, ya. Dan sekelompok keluarga dari Amr ini, Amr bin Junda ini, dia itu mau masuk, ya, ila dunyan nabi da'awan syihaban, ya. Yaitu orang yang bernama Syihab, ya, dia mau masuk tapi dilarang. Azizan samudan kulluhum jami'an, ya. Fahimat ayyajiba walau ajaban, ya. Mereka paham tuh bahwa Nabi Allah Soleh ini telah menjawab tantangannya Junda bin Amr, ya, keluarga dari Amru itu.
Meskipun sudah dijawab, walau ajaban yujibu ayyajiban walau ajaban ya. Meskipun sudah dijawab pertanyaannya, yaitu tadi itu ya, keluarkan sebuah onta betina yang sehat berkisar umur 10 tahun gitu. Walakinnal wa min ali hajar tawallu ba'da rustum zubaban ya. Nah, ini nih. Al-ghwa ya. Namun orang-orang itu sesat ya. Min ali hajar ya. Yaitu dari keluarga Hajar. Tuwalluwa ba'da rusydahum, Rosyid, petunjuk, Zubaban ya. Padahal mereka udah mendapatkan petunjuk. Zubaban. Nah, ini kan Zubaban mubtada khabar ya. Siapa itu mereka yang tidak mendapatkan mereka yang sudah mendapatkan petunjuk tetapi kelakuannya minus ya, miring begitu, tidak beriman kepada Nabi Allah Soleh ya, ya ini seperti lalat, Zubaban gitu ya. Saya rasa falamma kharastu annaqatu qala Soleh hazi naqatul laha syirbun walakum syirbun yaumim ma'lum. Wallahu a'lam bishawab. Kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kajian selanjutnya nih, maka keluarlah ya onta betina. Kemudian Nabi Soleh berkata, ini kita lanjutkan minggu depan karena kita ingin memberikan pandangan-pandangan setelah terjadinya demo di 25 ya, tanggal 21, 25, kemudian sampai terjadi korban ya banyak. Mari sama-sama kita membacakan Fatihah dulu untuk para korban yang disengaja maupun tidak sengaja. Ini untuk mereka semua ya. Kita turut berbelasungkawa. Semoga apa-apa yang menjadi amal baik bagi mereka dan semoga kedepannya tidak ada lagi korban jiwa lagi ya. Wa ala likulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berterima kasih kepada diri kita sendiri yang sampai dengan detik hari ini mau mengkondisikan diri kita, mau bersabar, mau menguatkan mental kita. Ya, seminggu kemarin tuh rasanya kayak energi terkuras gitu, banyak korban ya, terutama dari Afan, kemudian dari orang-orang staf DPR di Makassar, kemudian mahasiswa di Yogyakarta, dan kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya. Maupun korban juga dari pihak kepolisian ya, munculnya anarko, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Yang diherankan memang kenapa tidak ada anarko di rumahnya Jokowi gitu ya. Saya mendapatkan informasi yang belum tentu valid, tetapi rumornya anarko ini dari Solo kebanyakan gitu, ke Jakarta. Yang herannya banyak ya di Republika itu daerah Jawa Barat ya. Saya dapat sumber yang sudah A1 dari Republika. Dia bilang tuh kebanyakan dari Jawa Barat, dari Sukabumi, dari Bandung. Ini banyak anarko gitu ya. Ini saya juga nggak ngerti motivasi mereka gitu ya, menjarah gitu ya. Padahal tuntutan belum terlaksana tapi sudah menjarah. Yang paling parah itu dijarah kalau kita maklumi lah ya, kalau orang-orang kaya ya, kayak orang-orang DPR yang nyeleneh itu dijarah ya. Meskipun salah juga gitu. Tapi paling enggak ini pembelajaran untuk kita semua ya gitu. Yang herannya tuh kenapa nggak ada yang berani membuat chaos itu di rumahnya Jokowi. Padahal Jokowi ini adalah sosok yang paling bertanggung jawab ya, karena kesulitan ekonomi ya, ketimpangan sosial, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
Sri Mulyani ini akibat ulah dari 10 tahunnya Jokowi gitu ya. Tadi 3 September 2025 ya, tadi pagi Aliansi Mahasiswa yang diwakili BEM seluruh Indonesia ya sudah beraudiensi ke MPR DPR ya. Kita ucapkan terima kasih juga kepada MPR DPR yang sudah mau menerima perwakilan dari mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah kita tunggu dalam waktu sebulan ya, kita menahan diri nih. Kemarin kan kita harus menahan diri nih karena banyak ditumpangi orang-orang yang berlaku anarko ya. Ini sudah kelihatan si polisi ya, ini polisi kelakuannya intelijennya Jokowi ya, parcok gitu ya. Orang kok digaji, maksudnya bekerja untuk Jokowi. Ini kan kalian ini kan, ini saya mengatasnamakan oknum ya yang membela Jokowi ya, bukan mengatakan polisian secara keseluruhan ya. Kalian itu bodoh gitu ya. Intelijen digunakan untuk ngaku-ngaku jadi ojol gitu ya. Ya untuk membela Gibran. Akhirnya kan sekarang dihapus tuh postingannya sama si Gibran. Ya saya terima kasih. Jadi begini teman-teman ya. Kita tunggu saja selama sebulan. Kita percayakan kepada MPR DPR kita. Karena Pak Listio Sigit ini tidak mau berhenti. Dibilang hak prerogatif memberhentikan Kapolri itu oleh Presiden gitu ya. Namun di UU nomor 2 tahun 2002 kemudian pasal 11 ayat 2 ya. Ini ada regulasi bagaimana memberhentikan Kapolri gitu ya. Yaitu melalui MPR DPR gitu. Saya harap sebulan ini nih dari tanggal 3, berarti tanggal 3 Oktober kita siapkan lagi nih, mungkin kita akan demo agar Pak Listio Sigit ini diturunkan ya. Dan kita awasi saja, kita berdoa dari jauh, kita jangan bergerak dulu, kita kumpulkan energi kita untuk sebulan ke depan. Apakah MPR DPR akan membuat panja ya di Komisi 3 khususnya, ini kan Komisi 3 mengenai hukum dan HAM ya, dan hak asasi manusia, karena terlalu banyak ya hak asasi manusia ya yang dilanggar oleh kepolisian. Kalau sipil ini kan tidak menggunakan alat-alat kekerasan ya, pentungan ya, gas air mata maupun peluru karet gitu ya. Nah kalau kepolisian ini kan dilengkapi senjata itu gitu. Memang sipil ini ada pihak-pihak oknum anarko ini ya, yang menyusupi kegiatan aksi demo kemarin gitu ya, menolak tunjangan DPR itu. Kemudian kemarahan publik pindah menjadi kemarahan Afan ya, karena dilindas, dan alhamdulillah sudah dilakukan secara kode etik kepolisian ya oleh Pak Polisi PM, polisi militernya ya. Sudah dilakukan kode etiknya, sudah dieksekusi. Yang sekarang kita kawal terus adalah pemberhentian Listio Sigit gitu ya teman-teman. Memang kita juga harus beradil dan berimbang nih. Ada juga polisi yang lemah. Ini memang sih anarko sih ini kelakuannya. Orang-orangnya Jokowi ini, saya menduga ini orang-orang Jokowi ya. Polisi juga dibunuh ya Allah, jahat banget. Polisi lagi sendirian, tiba-tiba ada orang mukul pakai bambu. Jadi masyarakat sipilnya yang anarko ini buas, polisinya juga buas gitu ya. Sama-sama buas gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh 1000 manusia, seluruh manusia gitu ya. Kalau kita lihat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 32 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala nasa jami'a ya. Dan telah kami buat juga itu ya, dan kami tulis juga atas terhadap Bani Israel, annahu sesungguhnya man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin ya, untuk jiwa yang lain, au fasadin, atau melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi, fakana ma qatala nasa jami'ah, sesungguhnya dia telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia begitu ya.
Aman ahya fakana mahyan nas jami'a. Barang siapa menghidupkan manusia, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Walaqad ja'ahum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Sungguh rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka, ya kepada kita semua dengan membawa keterangan-keterangan jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka itu telah musrifun, ya telah melampaui batas begitu. Ya, jadi kita tunggu saja selama sebulan ini kepada MPR DPR kita ramaikan, gaungkan di sosial media agar MPR DPR ini membuat panja untuk memberhentikan Listio Sigit. Saya harap sih Pak Listio Sigitnya sadar diri ya. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri dibanding MPR DPR mengeluarkan maklumat untuk memerintahkan Presiden memecat Bapak begitu. Saya harap sih Bapak dengan sangat berjiwa korps ya, berjiwa kesatria mengundurkan diri ya agar tidak lagi terjadi ataupun digunakan ya, karena ini ada beberapa pengamat nih mengatakan ini disusupi pihak asing yang ya, kalau saya sih menganggap ini orang Jokowi ya yang ingin pokoknya ingin memakzulkan Prabowo, akhirnya Gibran naik begitu lah intinya. Kalau saya ya begitu ya. Saya heran nih polisi ya, di zaman Jokowi itu Badan Intelijen Negara itu sudah dihinakan begitu. Sudah dihinakannya dengan Jokowi membuat kop surat ya, kata negara diganti kata nasional. Ini kan sebuah penghinaan ya, ketololan hakikat itu. Benar-benar menampar wajah masyarakat Indonesia gitu. Badan Intelijen Nasional. Badan Intelijen Negara diganti Badan Intelijen Nasional. Ya. Mie goreng telur ini, Intel, seharusnya digunakan untuk menginfiltrasi dia di Semenanjung Arab ya, agar di Semenanjung Arab ya, agar negara-negara Arab ini melawan Zionis, harusnya gitu. Atau Badan Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara kita NIPIN ini kita gunakan ya untuk menspionase Amerika agar terpilih pemimpin yang pro Indonesia gitu, agar terpilih pemimpin yang tidak melakukan perang terhadap warga-warga Palestina begitu. Ini Badan Intelijen Negara atau Intel kepolisian digunakan untuk ya provokator di dalam demo ya, bakar-bakar. Ya itu udah jelas lah, pokoknya sipil tuh nggak ada lah yang dari sekian banyak nih alat-alat spionase ya. TV-TV nasional tidak menayangkan demo, tiba-tiba TV nasional menayangkan demo kebakaran halte bus Transjakarta. Ini kan sungguh sangat aneh. Ini memang perbuatannya intelijen begitu kan. Ini kita harus fakta aja. Saya ngomong ini ya saya berdasarkan pengetahuan saya yang terjadi di lapangan. Ayo kita ada data. Saya tidak takut dengan Kompolnas maupun kehormatan kepolisian ya. Pada faktanya memang polisi ini hina dina gitu ya. Hina dina gitu. Karena dengan sangat keji membunuh masyarakat gitu. Padahal gaji mereka itu dari masyarakat. Ya. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Mari sama-sama kita juga tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel, dan kita menahan diri dan kita mencerdaskan diri kita upgrade kepribadian diri kita untuk melek politik ya. Karena dengan politik kita mengerti kehidupan kita di daerah ya, ada namanya nenengisme ya. Itu keren sekali ya, karena seorang neneng itu memberikan dampak ya, pengetahuan politik yang neneng ketahui berdampak bagi lingkungan sekitarnya ya. Dia memberdayakan wilayahnya dengan cara bertaninya itu. Ya udah kayak gitu aja. Mari kita semua melek politik, ambil baiknya, buang jeleknya. Semoga pergerakan kita ini terus
menerus membesar seperti bola salju es ya, yang kalau diturunkan itu membesar, dan menjadi perlawanan yang memiliki arti ya, bukan perlawanan yang kita diadu sesama kita gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada nama fi ilmillah, salatan wa salaman da'i faini bidawi mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa mutali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati, wa gfir zunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti, wa aktubni fi diwani sadati, wa astubi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiyun fi atak, raghibun fi ridok, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wa astubi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Saya ingatkan sekali lagi, saya ada satu momen yang saya lupa, yang saya harus ingatkan. Kalau sampai kita kehilangan sejarah kita, berarti kita kehilangan identitas kita. Kalau kita kehilangan identitas kita, maka kita sedang diperbudak. Kita melahirkan generasi, akan melahirkan generasi budak. Dan kalian yang menjarah museum, berarti kalian adalah penjajah, gitu ya. Karena poin-poinnya sama. Dari dulu tuh penjajah itu selalu menghancurkan identitas dari pribumi tersebut, selalu kayak gitu ya. Tragedi di Barbar ya, oleh Abbasiyah ya, itu yang dihancurkan museum. Amerika ke Irak itu yang dihancurkan museum. Amerika ke Libya itu juga museum. Mana lagi kemudian? Ya kemudian kerajaan Kristen menyerang Spanyol ya, Granada, Andalusia, dengan menghancurkan buku-buku ya, pengetahuan. Museum lah intinya. Kalau kalian kehilangan identitas diri kalian, maka selamat datang di dalam penjajahan tersebut gitu. Jadi kita harus menjaga, kenalilah diri kita siapa. Kita ini adalah sejatinya keturunan pangeran-pangeran, keturunan kesatria dan Sri Kandi di Nusantara, yang selama 350 tahun penjajah dari berbagai arah ya, maupun dengan merek dagangnya ya, merek dagang mereka gitu, tetap tidak berhasil menjajah kita. Dan setelah dari kerajaan berubah menjadi republik, hargailah negara kita ini. Mari kita sama-sama kita rawat, dari kita untuk kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan makan aksara. Lagunya ini ya. Lagunya siapa itu? Pandai Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.